satu hal yang menggelitik, ya semacam itulah. Jadi ada satu hal yang ingin sampaikan mengenai ya masih berhubungan dengan pembelajaran yang kita lalui. Ada online learning ya sejak pandemi merebak, maka tidak ada pilihan lain selain mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu online learning. Sudah seefektif apakah online learning tersebut? Ini terus terang hari ini Miss nih lagi berbicara ketika sudah dilaksanakannya offline learning ya di salah satu sekolah di pondok pesantren. Nah, ini menjadi satu perbandingan jadinya ketika masih dalam kondisi pandemik, maka ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan offline learning. Nah, jadi apakah pilihannya lebih suka online atau offline learning? Ini menjadi satu pembahasan online learning yang lebih banyak masih dipraktekkan di sekolah-sekolah, karena memang daerah atau kota tersebut masih zona merah atau oranye yang tidak bisa melaksanakan tatap muka secara langsung. Nah, ini apakah sudah efektif untuk melaksanakan online learning ketika sudah memasuki waktu 1,5 tahun ya, sekitar 1,5 tahun kita melakukan online learning. Nah, ini based on my experience, jadi siswa-siswi Miss itu banyak yang mengeluhnya itu apa sih kendalanya di online learning. Itu yang pertama itu adalah pasti itu rata-rata siswa itu menyebutkan tidak mengerti atau kurang mengerti melakukan online learning. Nah, sekarang permasalahannya kurang mengertinya di mana? Itu ya, harus dicari akar permasalahannya. Apakah kurang mengertinya memang keterbatasan dari seorang guru yang memberikan materi secara online, ataukah memang siswanya yang tidak mau untuk melakukan online learning? Nah, ini harus dicari solusinya. Jika itu adalah masalahnya ada di gurunya, ya memang tidak bisa memungkiri tugas dari seorang guru itu bertambah ya ketika melaksanakan online learning. Jadi 24 jam itu kalau memang kita harus concern untuk memikirkan itu, sepertinya 24 jam itu kurang ya untuk mempersiapkan, kemudian melaksanakan, dan nanti terakhir evaluasi atau dalam penilaian. Nah, tapi di sini kita berpikir secara bijaknya untuk kebaikan bersama, ya berarti seorang guru ya sebisa mungkin ya, meskipun pasti banyak alasannya, ya sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada siswa-siswinya untuk melakukan online learning tersebut. Bisa sekreatif mungkin, setiap guru pasti punya cara bagaimana agar siswa-siswinya itu tetap memahami pelajaran meskipun tidak tatap muka. Apakah itu bisa berbentuk melakukan pembelajaran di Zoom atau Google Meet, atau membuat semacam video pembelajaran, ya kan, itu merupakan cara-cara atau usaha-usaha dari seorang guru bagaimana cara siswa untuk lebih memahami dari materi ya. Kemudian sekarang kalau permasalahannya ada di siswa, siswa kalau yang tidak paham dengan materi, ya masa mau diem aja, masa mau nyerah gitu aja. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh siswa kalau tidak paham
dengan materi, ya kan bisa menanyakan langsung. Karena ada handphone, berarti you can ask your teachers ya, kemudian bisa nanya juga ke teman, dan yang serba maha bisa sekarang itu ada di Google ya, jadi kan bisa lihat, atau di YouTube materi apa yang kiranya kalian belum paham, bisa lebih digali lagi, lebih bisa dipahami lagi dari video-video yang ada di YouTube seperti itu ya. Jadi intinya adalah bukan mengedepankan permasalahan yang kita hadapi ketika kita melakukan online learning, tapi justru bagaimana kita harus mencari solusi dari permasalahan yang timbul di dalamnya. Kemudian permasalahan berikutnya itu biasanya siswa bilang ya tidak ada kuota. Nah sekarang itu memang tidak bisa memaksakan ya. Kalau misalnya memang siswa benar-benar tidak punya kuota, ya kan guru tidak bisa memaksakan juga. Tapi ingat, itu bukan satu-satunya alasan bagi siswa untuk tidak melakukan pembelajaran. Jadi kan nanti bisa setelah ada kuota bisa konfirmasi, mohon maaf ke gurunya, kemudian silahkan nyusul untuk mengikuti pembelajaran yang sudah terlewatkan, seperti itu ya. Kemudian kendala yang ketiganya biasanya HP-nya rusak, atau alat atau fasilitas yang dipakai untuk online learningnya itu tidak ada. Nah kalau itu terjadi, maka ya cari solusinya. Kan mungkin di satu keluarga itu ada anggota keluarganya yang mempunyai, apakah ibunya ataukah ayahnya, kakaknya. Nah kan itu mungkin bisa dijadikan pengganti, atau bisa melakukan pembelajaran lewat mobile phone atau lewat handphonenya dari orang-orang tersebut atau saudara terdekat, seperti itu. Nah jadi intinya bukan yang dijadikan permasalahan itu bukan dijadikan online learningnya, tapi mau belajar apapun dimanapun itu bagaimana kita bisa menyikapinya. Jadi tidak ada waktu terbuang, tidak ada waktu yang terlewati yang sia-sia gitu ya, yang tanpa kita mengerjakan tugas, kemudian mengabaikan guru gitu ya. Guru keluar-keluar misalnya di Google Classroom, kemudian siswanya malah lengah-lengah. Nah, jadi tetap semangat meskipun itu online learning dengan ya tadi cara-cara yang Miss sampaikan. Kalau based on the problems ya, problem sekaliannya ada di mana ya, berarti segera cari solusinya. Jangan dibiarkan berlarut-larut seperti itu, apalagi sampai bertahun-tahun. Tidak berpikir dewasa untuk mencari solusi atau solve the problemnya dari kalian masing-masing, seperti itu. Sekarang apakah memang kalian yang diinginkan itu sampai udah kangen offline learning dan sebagainya? Ya memang kalau untuk kembali seperti ke masa lalu yang sebelum pandemik itu pembelajaran yang sangat mengasihkan ya, kalian ketemu langsung dengan guru, bertatap muka dengan teman-teman, kemudian belajar grup atau kelompok dengan menyenangkan secara langsung. Nah, itu enaknya. Tapi kan tetap juga kalian saat itu pasti ada aja yang merasa tidak bisa mengikuti offline learning dengan sungguh-sungguh, dengan kemalasannya masing-masing. Nah sekarang jika sekarang melakukan online learning males, apakah iya nanti ketika bisa offline learning kalian bisa semangat yang diinginkan seperti itu? Nah gitu ya. Jadi yang sekarang sudah mengikuti offline learning, nih terutama Miss di sini ada di salah satu sekolah sudah melakukan offline learning, ya ternyata tetap aja meskipun memang sisi baiknya mereka sangat antusias untuk belajar, kemudian ya kayak ada semangat baru untuk mengikuti itu, tapi
di sisi lainnya ya tetap kan harus kayak jaga jarak, kemudian berbicara sambil memakai masker itu kadang ada miscommunication gitu ya. Kemudian juga kalau di sekolah yang banyak siswanya ya tidak mungkin langsung harus semuanya masuk mengikuti pelajaran di satu sekolah itu atau di satu kelas itu, jadi tetap harus bergiliran. Nah, jadi intinya tetap di offline learning lagi masa pandemik ini juga ada plus minusnya. Nah, jadi kita ambil benang merahnya ya, mau belajar dengan cara apapun bukan masalah, mau online mau offline itu tidak masalah. Jadi yang harus dibereskan itu ya dari niatnya kita lillahi ta'ala belajar ya, mau online mau offline. Kemudian harus selalu berdoa sama Allah diberikan kemudahan meskipun kita tidak bisa bertatap langsung dengan gurunya. Kemudian misal kita mengalami kesulitan ya langsung tadi cari solusinya bagaimana. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan ada lagi yang mengeluhkan malas sekolah online atau oh ternyata offline juga seperti ini ya. Nah, jadi permasalahannya itu adalah ada di diri kita masing-masing. Mungkin pembicaraan kali ini ada baiknya atau bisa membuka atau bisa merubah mindset dari kalian yang masih belum bisa move on untuk melakukan online learning ya. Tapi intinya di akhir pembicaraan ini Miss berharap dan berdoa semoga kita bisa lebih cepat untuk bertemu di kelas lagi, karena ya memang itu suatu yang lumrah kita lakukan untuk saling belajar ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi perlindungan, kemudian negeri kita tercinta ini juga terbebas dari virus-virus yang membahayakan. Mungkin itu ya yang ingin Miss bahas. Semoga kalian, especially my students ya, always keep your spirit and life must go on ya, apapun yang terjadi. Tetap semangat dan give up. Okay, thank you very much. See you next. Thanks for watching.